Saudaraku, bentuk kebudayaan yang paling tinggi di dunia. Bahkan UNESCO mengakui sebagai masterpiece karya Maha Agung dari bangsa yang bernama Jawa Dwipa, yang dulu memiliki geografi sampai ke Filipina, Malaysia, Madagaskar, Tumasik, Vietnam, Hunan, Provinsi Cina, sampai ke Indochina. Prinsipnya karena satu, menghormati budaya leluhur, yang kedua, memegang teguh nikmat Allah berupa tanah dan air. Sehingga ketika untuk membangkitkan motivasi perjuangan terhadap penjajahan Belanda, apa yang dilakukan oleh orang-orang, para wiku, sesepuh, para pejuang, para patriot bangsa dulu, dengan mengadakan upacara sedekah bumi, sedekah laut. Jangan dimusyrikkan, karena kalau dikatakan tanah air dianggap sebagai inlander, dianggap sebagai pemberontak, maka disembunyikan dengan mengadakan sedekah bumi dan sedekah air. Kenapa? Inilah yang dinamakan cinta tanah air, dan kewajiban kita sebagai patriot bangsa harus mempertahankan dan menjaga semua lapisan masyarakat. Sehingga bahkan di dalam satu cerita Caran, rebutan keris Tunggorono, namanya Kiis Tunggorono, itu sampai mengucapkan antara Gatotkaca dan Sutejo, sak dumuk patuk, sak nyari bumi, tak toi pati. Jadi tanah itu demikian luar biasa artinya bagi bangsa dan negara kita. Dari sisi agama bagaimana? Tanah dan air sama. Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ketika air, tanah tidak dikelola dengan benar, bahkan terjadi kerusakan, maka Allah sendiri yang marah. Muncullah bala, bencana, banjir, gempa, gunung meletus, karena terjadi ketidakseimbangan. Gunungnya dijual, batu baranya diambil, dijual ke luar negeri, tambang-tambang dieksploitasi dengan semena-mena, maka titik keseimbangannya ibaratnya begitu. Kalau di sini ada gunung, maka terjadi keseimbangan. Ini gunung. Tapi begitu gunungnya batu bara diambil, tambangnya diambil, semuanya dikeruk semuanya. Apa yang terjadi? Terjadi ketidakseimbangan atas pulau ini. Maka jatuh. Kalau jatuh, maka lempengan-lempengan yang semula itu masih bisa bertahan karena ketegangan berat dan penjagaan paku-pakunya Allah yang bernama gunung. Apa yang terjadi? Lempengan yang lain akan mendesak, muncullah bencana, gempa, tsunami, dan sebagainya. Maka nilai tanah juga di dalam Al-Quran disebutkan. Di dalam tanah itu, ketika kita punya tanah, di dalamnya pasti ada binatang-binatang, jasad relik yang luar biasa. Bahkan unsur apapun ketika masuk ke dalam tanah, tanah sebagai perwujudan penghijauan tahan dari Allah itu sendiri menetralkan, menjadi bersih. Air menjadi bersih, semuanya menjadi bersih. Itu hebatnya tanah. Meliatan binatang hidup dan kita membiarkan mereka hidup, maka itu termasuk penjagaan terhadap makhluk Allah. Ketika tumbuh pohon di atas tanah itu, maka pohon itu memiliki ribuan daun. Setiap daun mengeluarkan miliatan bion-bion. Dan ketika bion ini ke udara, dia bercampur dengan udara menjadi oksigen. Maka orang Jawa, orang Indonesia ini demikian tawaduknya, demikian religiusnya, semangat spiritnya demikian tingginya. Semuanya digandulkan kepada Allah. Karena apa? Dia beramal dengan bion-bion ini sehingga orang-orang Arab, orang-orang yang di gurun-gurun itu bisa bernafas karena ada tumbuh-tumbuhan yang muncul di negara-negara tropis. Kita ini paru-paru dingin, memang tidak beramal. Coba kalau sampai satu tabung oksigen saja berapa bayar? Nah, orang-orang Jawa yang memiliki tanah, orang-orang Nusantara yang memiliki tanah dan tumbuh pohon itu memiliki amal sir yang tidak pernah diungkap-ungkap, dan itu menjadi amalan soleh. Oleh sebab itu, kalau ada memiliki tanah yang banyak, kita ini bernegara. Pasalnya 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa kekayaan baik yang di atas bumi, di dalam bumi adalah milik rakyat, bukan milik negara. Salah itu Mas Prabowo mengatakan milik negara ketika dia dalam debat mengatakan bahwa ini milik negara. Salah. Semua tanah, air, kekayaan alam adalah milik bangsa Indonesia,
milik rakyat Indonesia, dikelola oleh negara, sepenuhnya kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan milik negara, bukan milik penguasa. Kalau milik negara, milik penguasa, maka dia akan menjadi rampok atas kekayaan rakyatnya. Perlu diingat ini, Mas Prabowo mesti kadang-kadang harus datang kembali ke pesantren, yang biasanya juga datang ke tempat saya. Sekarang lupa. Saya biasanya mengingatkan. Nah, maka kalau Mas Prabowo punya tanah tidak hanya 300.000, tapi kalau dalam catatan saya itu ada sekitar 1 juta. 1 juta hektar. 1,3 sekian. Padahal Jakarta itu hanya berapa? Ya pokoknya gede banget lah. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Daripada memang perkebunan-perkebunan ini dikuasai oleh orang asing. Saya setuju, Mas Prabowo. Karena apa? Memang benar, tahun-tahun sebelum Jokowi berkuasa, Menteri Pertanian zaman Pak SBY, bisanya Pak Amin Rais lah itu, siapa namanya saya lupa, itu memberikan hak izin yang spektakuler, jutaan hektar diberikan izin. Tidak ada satu rakyat Indonesia pun yang menikmati. Bahkan banyak rakyat Indonesia yang justru menjadi manusia-manusia gerobak di kota-kota besar, miskin, tidak punya tanah, tidak punya lahan. Maka kalau Mas Prabowo punya lahan banyak, boleh itu. Tetapi mbok, wong dia ketua HKTI dulu, dibagikan dong kepada petani-petani yang lain. Bisa diatur dong, anak angkat, bapak angkat, menjadi pir perkebunan inti rakyat, menjadi apa. Boleh, jangan ketahuan sekarang aja karena debat. Maka kalau saya Mas Prabowo, saya akan datang kepada Jokowi dan ngomong, ini saya punya tanah sekian, bahwa saya berhak memiliki hak guna usaha dan sebagainya karena mendapatkan izin dari negara. Entah yang memberi izin itu rezim mana, sebelum Jokowi atau sesudah Jokowi atau zaman Jokowi, sampaikan aja supaya rakyat tahu. Lalu tolong diatur bagaimana supaya tanah ini tidak berok. Saya ingatkan, kalau dia memiliki tanah sekian luasnya, mampu nggak mengerjakan? Kalau tidak mampu mengerjakan, maka tanah itu dibiarkan berok, akan muncul binatang, akan muncul hewan, akan muncul macam-macam tinggal di tanah itu dan kemudian merusak lahan-lahan yang lain. Berdosa nggak? Berdosa. Menjadi pusat hama kok. Maka Mas Prabowo, saya tahu sampean berjiwa senopati, sampean jantan. Sekali ini saya menasehatkan, dengarkan ucapan saya. Datanglah ke Istana Negara, tunjukkan kejantanan. Saya melihat sampean adalah pemimpin yang hebat. Karena lingkungan sampean aja sehingga sampean kadang-kadang sok lupa, diberi masukan-masukan yang tidak benar. Nah, saat ini Anda tunjukkan roh jati diri sebagai senopati Nusantara. Saya punya sekian juta, saya bagikan kepada negara, kita kembalikan kepada negara, agar rakyat yang miskin, yang jadi gelandangan, jadi manusia-manusia gerobak itu bisa menggarap tanah Anda. Selamat berjuang, saudaraku Prabowo, merdeka!